Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Burhan dan Bu Zia. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi dekalsifikasi. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Nasya Alaiklima, Nashwa Nazilatun, Nova Duyanti, dan Nuzlan Nurul Hidayah. Untuk hal yang akan kita bahas hari ini ada pengertian dekalsifikasi, prinsip dekalsifikasi, tujuan dekalsifikasi, jenis-jenis bahan dekalsifikasi, prosedur dekalsifikasi, gambaran hasil akhir dekalsifikasi. Pengertian dekalsifikasi. Dekalsifikasi merupakan teknik untuk menghilangkan mineral dari tulang atau jaringan yang mengandung garam kalsium lain, sehingga seseorang teknisi laboratorium patologi mampu membuat sediaan yang baik tanpa adanya kerusakan akibat jaringan yang keras. Dekalsifikasi dilakukan karena jaringan yang mengandung garam mineral harus disesuaikan agar kompatibel dengan media penanaman. Tingkat kompatibilitas antara jaringan dan media tanam sangat penting untuk menghasilkan pita jaringan yang baik serta mendukung proses pewarnaan selanjutnya. Selanjutnya ada prinsip dekalsifikasi, yaitu proses menghilangkan kation kalsium dari jaringan dengan bantuan anion yang berasal dari larutan dekalsifikasi. Umumnya berupa larutan asam nitrat 5%, prein 10%, asam klorida atau HCl 5-10%, larutan von Ebners, asam format 10%, larutan Evans, dan kerajian Christensen, serta agen pengkelat netral seperti EDTA. Prinsip dasar dekalsifikasi meliputi beberapa metode, yaitu penghilangan garam kalsium menggunakan asam lemah, penggunaan asam mineral lemah yang dikombinasikan dengan resin penukar ion agar larutan tetap bebas dari kalsium, penggunaan chelatin agen EDTA untuk mengikat kalsium, dan terakhir yaitu metode elektrolisis yang memanfaatkan arus listrik untuk mengubah kalsium menjadi ion elektrolit. Selanjutnya ada jenis-jenis bahan dekalsifikasi. Yang pertama berdasarkan asam mineral kuat, di mana asam mineral ini menggunakan asam kuat seperti asam klorida atau asam nitrat dengan konsentrasi hingga 10%. Metode ini bekerja paling cepat, namun pemakaian yang terlalu lama dapat menyebabkan hilangnya pewarnaan inti jaringan dan merusak struktur karena melunak berlebihan. Sehingga diperlukan uji titik akhir seperti endpoint test yang tepat agar jaringan tidak terpapar secara berlebihan. Berikut beberapa metode dekalsifikasi berbasis asam mineral yang umum digunakan. Yang pertama ada asam nitrat, dia ini bereaksi cepat, tetapi jika terlalu lama dapat mengurangi kualitas pewarnaan inti. Lalu yang kedua ada parenyi, yakni larutan tradisional, kerjanya lebih lambat daripada asam nitrat encer. Cukup baik, tapi tetap bisa mengganggu pewarnaan bila melewati endpoint. Lalu ada asam klorida, di mana formalin ini harus dicuci terlebih dahulu agar tidak terbentuk bis klorometil ether yang bersifat karsinogen. Waktu berlebih juga menurunkan kualitas pewarnaan. Lalu ada larutan von Ebner, dia ini bereaksi cepat namun melebihi batas waktu akan mengurangi kualitas pewarnaan. Lalu ada jenis-jenis bahan dekalsifikasi berdasarkan asam organik lemah, di mana ini merupakan agen dekalsifikasi yang banyak digunakan. Asam formiat dapat dipakai sebagai larutan akuatik 10% sederhana atau dikombinasikan dengan formalin maupun buffer. Meskipun kerjanya lebih lambat dibandingkan asam kuat, agen ini bersifat lebih lembut dan jarang mengganggu pewarnaan inti. Selain asam formiat, beberapa asam lemah lain yang digunakan dalam dekalsifikasi adalah asam trikloroasetat dan asam pikrat. Berikut merupakan contoh larutan. Yang pertama ada asam formiat. Dia ini larutannya sederhana, hasilnya baik, tetapi pengerjaannya lebih lama. Lalu ada Evans dan Kranjian, merupakan gabungan dari larutan asam formiat dan sitrat sebagai buffer, tidak mempengaruhi pewarnaan, hasilnya baik, tetapi waktunya lebih lama. Lalu ada Christensen, dia hampir sama seperti Evans dan Kranjian, bedanya buffernya menggunakan natrium formiat. Lalu ada Gooding dan Stewart, dia ini menggunakan asam formiat dengan fiksasi formalin. Hasilnya baik, tidak mempengaruhi pewarnaan, tetapi proses lebih lama.
Lalu yang terakhir ada berdasarkan agen pengkelat atau chelating agents. Agen pengkelat seperti etilen ediaminen tetraasetik acid atau EDTA bekerja dengan cara mengikat ion kalsium dari permukaan kristal apatit, sehingga ukuran kristal berangsur mengecil. Proses dekalsifikasi dengan EDTA dapat memakan waktu berminggu-minggu tergantung ukuran spesimen, namun lebih lembut dibanding metode asam sehingga hanya menyebabkan sedikit kerusakan pada jaringan. EDTA ini tidak cocok digunakan jika memerlukan hasil yang cepat, tetapi sesuai untuk penelitian yang membutuhkan kualitas morfologi tinggi atau untuk mempertahankan elemen molekuler tertentu seperti IHC, FISH, atau PCR. EDTA biasanya digunakan pada konsentrasi kurang lebih 14% dalam larutan netral atau pH 7, tetapi proses dapat dipercepat pada pH 10. Selanjutnya ada prosedur dekalsifikasi. Berikut langkah-langkah dasar dari dekalsifikasi yang disertai dengan fiksasi, yaitu ada metode potong makros, fiksasi, lalu dekalsifikasi. Yang pertama, potong jaringan yang mengandung garam kalsium dengan ketebalan 4-5 mm. Jaringan yang terdekalsifikasi dengan ukuran ini diharapkan akan tercapai dalam waktu 2-3 jam. Untuk memastikan dekalsifikasi lengkap, perlu dilakukan pengecekan setelah 2-3 jam. Yang kedua, ketika larutan fiksasi yang dipilih untuk tulang atau sumsum tulang adalah larutan Zenker atau Bowen, maka resiko jaringan rusak akan 4 kali lebih besar selama dekalsifikasi dari jaringan yang seharusnya dijaga. Selanjutnya ada metode fiksasi, potong makros, dan juga dekalsifikasi. Yang pertama, jaringan yang berukuran tertentu direndam dalam larutan fiksasi atau pastikan mempertimbangkan tujuan dari pembuatan sediaan sehingga larutan fiksatif yang digunakan tepat dan sesuai. Yang kedua, setelah terfiksasi sempurna, jaringan dipotong dengan ketebalan kurang lebih 5 mm. Yang ketiga, rendam jaringan dengan larutan dekalsifikasi yang dibutuhkan selama 2-3 jam. Selanjutnya ada prosedur dekalsifikasi secara umum. Yang pertama ada fiksasi, tujuannya adalah mempertahankan struktur sel dan jaringan sebelum kalsium dihilangkan. Untuk prosedurnya, gunakan neutral buffer formalin 10% sebagai larutan fiksatif dan rendam jaringan minimal 24 jam disesuaikan dengan ukuran jaringan. Yang kedua, ada pemotongan jaringan, tujuannya untuk mempercepat dan meratakan proses dekalsifikasi serta mencegah kerusakan jaringan saat pemrosesan histologi. Untuk prosedurnya, potong jaringan menjadi ukuran kurang lebih 5 mm agar larutan dekalsifikasi dapat masuk sempurna. Dan hindari potongan yang terlalu besar karena dapat memperlambat proses dekalsifikasi dan meningkatkan resiko artefak. Yang ketiga ada dekalsifikasi. Ada 3 kelompok utama larutan dekalsifikasi. Yang pertama asam kuat atau HCl HNO3. Keunggulannya cepat beberapa jam sampai hari. Untuk kelemahannya dia merusak struktur sel, nukleus, dan juga antigen. Yang kedua asam lemah, yaitu ada asam format dan juga asam asetat. Keunggulannya dia preservasi jaringan lebih baik dibanding asam kuat. Untuk kelemahannya lebih lambat, yaitu hari sampai dengan minggu. Yang ketiga ada chelator atau EDTA, keunggulannya paling baik mempertahankan detail histologi dan antigen, yaitu ideal untuk imunohistokimia. Kelemahannya dia sangat lambat, yaitu minggu sampai bulan. Untuk prosedurnya, dengan menggunakan jaringan yang sudah terparafinisasi, blok dimasukkan ke dalam larutan dekalsifikasi dengan perbandingan volume sekitar 50-100 kali dari blok jaringannya. Selanjutnya ada simpan wadah pada suhu kamar tertutup rapat, terus lakukan pengadukan ringan atau rotasi untuk mempercepat difusi larutan dan ganti larutan secara berkala, yaitu tiap 1-3 hari untuk asam dan tiap 1-2 minggu untuk EDTA.
Yang keempat ada test endpoint. Beberapa metode untuk melihat kualitas dekalsifikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada metode kimia, yaitu sebuah reaksi kimia sederhana dapat dilakukan ketika dekalsifikasi menggunakan larutan asam, terutama asam format. Untuk prosedurnya, yang pertama bersihkan 5 mili cairan dekalsifikasi bekas dari sisa pengolahan jaringan. Yang kedua ditambahkan amonium hidroksida tetes demi tetes sampai pH larutan netral pada kertas pH. Yang ketiga tambahkan 5 mili amonium oksalat jenuh dan juga homogenkan. Yang keempat, jika memungkinkan, diamkan pada suhu kamar selama 30 menit. Untuk interpretasi hasilnya, terbentuk endapan setelah penambahan amonium hidroksida menunjukkan adanya sejumlah besar kalsium yang terendapkan. Terus terbentuknya endapan setelah penambahan amonium oksalat, maka larutan dekalsifikasi harus diganti dan jaringan dilanjutkan proses dekalsifikasi. Dan selanjutnya, larutan tetap jernih selama 30 menit setelah penambahan oksalat, maka jaringan telah selesai di proses dekalsifikasi. Selanjutnya ada test endpoint metode fisik. Untuk prinsipnya itu jaringan yang sudah bebas mineral akan terasa lunak. Jarum atau skalpel dapat menembus tanpa hambatan berarti. Untuk alatnya itu ada pinset, jarum atau skalpel tajam, tisu kasa untuk mengeringkan permukaan. Prosedurnya itu yang pertama, bilas cepat spesimen dari larutan dekalsifikasi dengan cara ditepuk kering. Yang kedua, uji di area paling tebal atau di ujung yang akan dipotong. Tusukan jarum dangkal kurang lebih 1-2 mm atau tekuk pelan trabekula atau bagian tipis. Yang ketiga, bila keras atau pejal, bila terasa keras atau pejal, maka lanjutkan proses dekalsifikasi. Bila terasa elastis atau lunak, kemungkinan proses dekalsifikasi sudah cukup. Yang keempat, jarum masuk mudah, artinya tidak mencicit atau seret, atau tidak ada bagian keras tersisa pada area tebal, maka proses dekalsifikasi telah selesai. Yang kelima, cara ini subjektif dan bisa merusak jaringan. Gunakan sebagai screening cepat saja, konfirmasi dengan uji kimia atau radiografi untuk sampel penting atau besar. Selanjutnya ada test endpoint metode X-ray. Prinsipnya itu sisa kalsifikasi tampak radiopak. Hilangnya radiopasitas itu merupakan endpoint-nya atau selesainya proses dekalsifikasi. Alatnya itu ada dental X-ray atau Faxitron atau sistem X-ray kecil atau standar exposure. Untuk prosedurnya itu yang pertama, keluarkan spesimen, kemudian ditepuk kering, letakkan pada detektor atau film dengan orientasi konsisten. Kedua, expose dengan parameter tetap antar serial foto. Ketiga, bila tidak ada fokus radiopak tersisa, maka proses dekalsifikasinya telah selesai. Namun, bila masih ada bintik terang, maka proses dekalsifikasinya perlu dilanjutkan, kemudian diulang foto kemudian. Selanjutnya ada proses netralisasi asam. Untuk menghilangkan sisa dari larutan dekalsifikasi, terdapat berbagai metode untuk menetralkan sisa asam yang tersisa pada jaringan. Prosedurnya itu yang pertama, setelah dekalsifikasi selesai, cuci jaringan dengan air mengalir selama 30 sampai 1 jam. Untuk asam lemah atau lebih lama EDTA atau asam kuat. Yang kedua, segera letakkan jaringan ke dalam larutan alkohol segera letakkan jaringan ke dalam larutan alkohol 70% selama 10 jam dengan beberapa kali mengganti larutan alkohol. Yang ketiga, setelah 10 jam selesai dilakukan, maka jaringan dapat dilanjutkan ke proses pematangan jaringan. Selanjutnya ada gambaran hasil akhir dekalsifikasi. Yang pertama ini merupakan hasil dari pemeriksaan menggunakan metode X-ray. Ini test endpoint. Pada gambar menunjukkan proses dekalsifikasi menggunakan asam format atau sitrat. Gambaran awal menunjukkan kadar garam kalsium yang tinggi dan makin lama proses dekalsifikasi makin rendah intensitas warna yang muncul. Selanjutnya di gambar kedua itu menunjukkan potongan melintang tulang panjang yang dilakukan dekalsifikasi dan diwarnai dengan hemaktosilin eosin.
Spesimen ini didekalsifikasi dengan asam format. Terlihat sejumlah osteon dengan garis semen peripheral. Terdapat inti osteosit yang terwarnai dengan baik. Yang ini tuh menunjukkan bahwa titik akhir dekalsifikasi belum terlampaui, namun hasil dekalsifikasi sudah terbilang optimal. Selanjutnya pada gambar ketiga ini menunjukkan potongan tulang cancellus yang berwarna merah muda dan tulang rawan hialin yang berwarna biru dari epifisis tulang panjang yang didekalsifikasi menggunakan asam format. Trabekula tulang yang halus terjaga dengan baik. Demikian pula struktur halus sumsum tulang dan adiposa. Keseimbangan basofilik atau asidofilik pada pewarnaan terjaga dengan baik, menunjukkan bahwa dekalsifikasi asam format telah optimal. Pada gambar keempat, itu menunjukkan bagian dari tulang yang dilakukan dekalsifikasi dan diwarnai dengan hematoksilin eosin. Spesimen ini didekalsifikasi dengan asam klorida untuk waktu yang berlebihan tanpa menggunakan tes endpoint yang tepat. Meskipun elemen jaringan masih terlihat dengan baik, namun hasil pewarnaan menunjukkan adanya inti yang sangat buruk, sehingga sulit dibedakan dengan pewarnaan eosin. Eh, Sekian presentasi dari kelompok 10, kurang lebih yang mohon maaf. Jika ada pertanyaan boleh diajukan. Terima kasih.